Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Solihatun di channel YouTube pribadi saya. Di kesempatan kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara untuk meluluhkan hati suami. Untuk meluluhkan hati suami itu sebenarnya nggak susah kok, asal kita tahu gimana cara yang tepat untuk menyentuh hati suami. Tentunya tips ini sangat bermanfaat bagi pemirsa yang mungkin ingin lebih disayangi oleh suami atau ingin memperbaiki hubungan dengan suami. Karena memang banyaknya, urusan atau mungkin pertengkaran yang terjadi dalam hubungan, seringkali hati suami yang dulunya, cinta, dulunya sayang, mungkin kadar sayang dan cintanya berkurang kepada Anda. Dan itu semua bisa dikembalikan ya, dengan menggunakan beberapa tips yang saya jelaskan di video ini. Dan saya harap bagi pemirsa yang mungkin nanti ingin menambahkan atau ingin dibuatkan video khusus seputar cinta, pernikahan, maupun motivasi hidup, Anda bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini atau bisa juga DM ke Instagram saya, Solihatun Motivasi. Nah, tak perlu berlama-lama pemirsa, inilah beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk meluluhkan hati suami. Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah coba untuk tidak terlalu membicarakan angan-angan diri Anda sendiri. Jadi, Anda harus lebih mengedepankan kira-kira apa sih yang diinginkan oleh suami Anda. Karena kebanyakan para istri, dia lebih senang menceritakan cita-cita atau angan-angan yang ingin dia capai, yang ingin dia lakukan atau ingin dia dapatkan, tapi dianya sendiri nggak tahu nih, suaminya ini ketika diajak ngobrol soal cita-cita atau keinginan istri, dia sreg atau tidak, dia senang atau tidak. Jangan-jangan cita-cita yang ingin digapai oleh sang istri itu justru membebani suami. Nah, poin untuk meluluhkan hati suami yang pertama, Anda harus membalik ya. Anda harus jadi sosok istri yang lebih mendahulukan apa keinginan suami Anda. Anda harus mencari tahu itu. Gitu. Kalau perlu ditanyain, suaminya sering ditanyain, "Kamu pengen apa, Pak? Kamu pengen apa, Mas?" Gitu. Jadi itu adalah suatu hal yang perlu untuk diperhatikan agar suami bisa lebih terbuka dan luluh kepada istri. Kemudian poin yang kedua adalah Anda harus bisa berpenampilan sesuai dengan kesukaan suami Anda. Antara satu suami dengan yang lainnya tentu berbeda ya, karena laki-laki itu punya seleranya masing-masing. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan hati suami Anda harus bisa melihat kira-kira suami Anda itu sukanya perempuan yang seperti apa. Harus gali dari suami Anda. Ada sosok laki-laki yang suka dengan istri dengan pakaian yang serba centil ya, ada suami yang suka istri dengan penampilan yang kalem, ada yang, senang dengan penampilan yang menor, yang glamor, ada juga yang sebaliknya, suka dengan penampilan istri yang sederhana. Nah, untuk itu Anda bisa lihat dari diri suami Anda, sukanya wanita yang seperti apa, penampilan yang seperti apa, maka Anda bisa menampilkan itu di hadapan suami Anda. Kemudian tidak hanya penampilan secara fisik saja pemirsa, berikut juga dengan sifat atau sikap yang ia sukai. Ia sebenarnya suka wanita dengan sikap atau sifat yang seperti apa sih? Anda harus cari tahu itu. Apakah dia suka dengan wanita yang serba inisiatif atau justru dia suka dengan wanita yang serba penurut? Nah, Anda harus bisa menggali itu dari diri suami Anda sendiri. Kemudian yang ketiga untuk meluluhkan suami adalah coba tatap mata suami Anda ketika dia sedang berbicara. Anda coba diam dan perhatikan ketika dia sedang berbicara. Jangan sambil pegang handphone atau sambil memandang ke arah yang lain, sehingga kondisi itu membuat suami jadi kurang ya, kontak matanya kurang dengan Anda, merasa kurang diperhatikan. Nah, untuk meluluhkan hati suami, coba Anda tatap tepat di matanya, Anda perhatikan ketika dia sedang berbicara, hal itu akan membuat suami jadi lebih merasa dipedulikan, merasa bahwa Anda nyambung diajak komunikasi. Gitu. Kemudian poin yang keempat yang bisa membuat suami luluh hatinya adalah coba untuk mengutamakan pendapat suami Anda dulu. Jadi jangan buru-buru untuk menyampaikan pendapat Anda. Harus pendapat Anda yang diutamakan. Jangan. Kebanyakan para istri itu selalu ingin pendapatnya diutamakan, selalu ingin pendapatnya didengar, tapi di satu sisi
dia kurang begitu memperhatikan pendapat suami. Nah, hal ini yang justru bisa merusak hubungan. Nah, kalau Anda pengen suami Anda luluh dengan Anda harus bisa mendahulukan pendapatnya. Coba dengarkan pendapat yang ia sampaikan. Sekiranya nanti mana yang baik itu bisa dibicarakan bersama kan? Jadi jangan ngotot untuk selalu pendapat Anda yang diutamakan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dilakukan adalah panggillah suami Anda dengan panggilan yang disukai oleh suami Anda. Kalau suami Anda sukanya dipanggil Mas atau Papa, ya silakan. Atau yang lainnya, jadi jangan terlalu memaksakan panggilan ya. Kalau misalkan dia nggak nyaman dengan panggilan yang terlalu mmm, manja ya, atau yang terlalu berlebihan, ya jangan. Karena banyak sekali nih ya, saya melihat laki-laki yang kurang nyaman ketika dia dipanggil oleh istrinya dengan sebutan yang dia nggak suka, dia nggak nyaman. Contohnya ketika mereka punya anak nih ya, sebenarnya laki-laki itu pengen dipanggil ayah atau bapak, tapi si istrinya ini maksa dipanggil papi atau dipanggil papa. Nah, kondisi ini kan bisa bikin suami jadi nggak nyaman. Padahal bagi istri panggilan papi atau papa itu adalah panggilan sayang, panggilan yang lebih menarik mungkin ya bagi istri, tapi kalau nggak nyaman bagi suami, ya jangan dipaksa. Anda perlu untuk memanggil suami Anda dengan panggilan yang ia sukai. Karena kalau pasangan Anda merasa itu berlebihan, malah bikin dia risih. Kemudian yang selanjutnya, Anda harus bisa, lebih dekat dengan orang tuanya. Ini juga sangat bermanfaat ya, bikin suami Anda semakin yakin bahwa Anda adalah sosok yang tepat karena, dengan menyentuh hati orang tuanya, itu otomatis juga bisa membuat dia semakin tersanjung. Jadi sesekali Anda tanyakan kabar orang tuanya, kalau perlu Anda ngajakin dia untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Ini adalah suatu bentuk perhatian yang Anda berikan kepada orang tuanya, namun secara tidak langsung itu bisa bikin suami Anda baper, gitu. Nah, itulah tadi pemirsa beberapa hal yang bisa membantu Anda untuk mendapatkan hati pasangan Anda, untuk meluluhkan suami Anda. Semoga dapat bermanfaat dan bagi pemirsa yang mau tanya juga boleh ya. Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah ini atau mau menambahkan juga boleh. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya tunggu Anda di video saya yang lainnya. Sampai jumpa.